Mungkin kalau dibacakan secara lengkap, sepertinya tidak mungkin saya bacakan secara garis besarnya saja. Ini saya baca sekilas, sungguh wow kurikulum vitae dari pemateri ini. Nama lengkapnya Ibu Ana Setiani MPD. Tempat tanggal lahirnya di Ciamis 2 Januari 1990. Masih sangat muda. Emailnya ana.setiani.met@gmail.com. Nomor HP-nya 081 32 32 20 440. Alamat kantornya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jalan Raden Samsudin nomor 50, Kota Sukabumi. Mata kuliah yang diampu oleh Bu Ana itu sejarah matematika, strategi pembelajaran matematika, aljabar matrik, perencanaan pembelajaran matematik, seminar pendidikan matematik, pengantar statistik dan teori bilangan. Riwayat pendidikan S1-nya di Unpas, jurusan pendidikan matematika, lulus tahun 2011. S2-nya dilanjutkan kembali di Universitas Pasundan Bandung dengan lulus tahun 2014 dengan pembimbingnya Profesor Dr. R. Popianiawati MPD. Ini kebetulan satu pembimbing dengan saya, cuma saya belum lulus. Doakan saja biar cepat selesai. Sebelum dilanjutkan, tak ada salahnya kita mendoakan hari Jumat kemarin suami dari Prof. Popi itu telah wafat. Kita doakan semoga suami Prof. Popi diterima iman Islamnya dan husnul khotimah. Bapak Ibu, ini pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir membuat saya kagum. Ini berarti Bu Ana itu seorang peneliti yang handal, seorang yang tangguh, seorang yang tak kenal menyerah. Terus ini pengabdian pada masyarakatnya pun banyak. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir ini mungkin jurnal internasional, jurnal nasional dan ada yang internasionalnya ya Bu ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin nanti saya akan mengambil 1 atau 2 dari materi ini, kebetulan ada kaitannya dengan tesis saya. Selanjutnya ini Bu Ana juga berkiprah sebagai pemakalah seminar nasional. Ini mungkin dalam 5 tahun terakhir dan mungkin saja sebelum-sebelumnya juga banyak. Selanjutnya ada buku yang sudah diterbitkan oleh Ibu Ana tentang statistik induktif berbasis nilai. Ini tahun 2018 dan ada Haki yang sudah diterima oleh Ibu Ana di tahun 2018 dan 2020. Jadi sebetulnya ini banyak sekali, kalau dibacakan satu persatu malah saya jadi pemateri ya, bukan Bu Ana yang jadi materi. Oke. Itu barangkali kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Namun saya minta izin kepada Ibu Ana untuk men-share pretest yang disampaikan Ibu Ana. Ini bukan ngetes Bapak Ibu guru, tapi mungkin lebih ke mengingat kembali materi-materi tentang barisan dan deret. Barangkali ada yang kelupaan sedikit atau mungkin juga ya kita flashback sedikit. Saya share di kolom chat untuk link untuk pretest, silahkan dikerjakan dulu selama 5 menit ya Bu Ana ya. Cuma untuk refresh aja ya Bapak Ibu. Ya, dicoba saja. Oke. Terima kasih. Mangga itu link untuk pretestnya dicoba sampai waktunya 1
jam 1:18. Sekarang jam 1:13. Berarti kita sampai jam 13 sampai 13:18. Enggak. Linknya ada di kolom chat, Bapak Ibu. Oh, maaf. Oh iya, saya salah nge-share ya. Everyone in meeting. Maaf. Udah ya? Udah sekarang. Enggak. Tadi ada kesalahan teknis. Sampai 1:19. Bapak Ibu tinggal 1 menit lagi waktu post testnya.
agar tidak ada alat. Oke, Bapak Ibu, waktu prosesnya mungkin sudah berakhir. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Ana untuk menyampaikan materi tentang barisan dan deret. Waktu dan tempat disilakan. Monggo Bu Ana. Terima kasih kepada Ibu Imas ya. Tadi udah memperkenalkan saya dan terima kasih juga kepada Bapak Karyono sudah memberi kesempatan kepada saya ya. Di sini mungkin saya dari pengalaman itu masih tetap banyak Bapak Ibu ya. Cuman tadi mungkin ada beberapa CP yang banyak penelitian itu adalah kewajiban dari tugas dosen itu selain kita mengajar itu wajib gitu. Jadi maka nanti Bapak Ibu kalau misalkan nanti tertarik ingin ya guru ya sama dosen juga mungkin nanti bisa ada rutinitas penelitian juga, soalnya kan untuk penelitian itu sebagai ini ya untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Soalnya yang saya ambil ini penelitian itu tidak jauh dari lingkungan kampus gitu seperti itu. Nah, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia untuk pendalaman materi matematika ya. Saya ucapkan terima kasih dan sebelumnya mohon maaf yang harusnya dulu itu hari Senin lalu ya sayanya berhalangan hadir, sama saya juga minta doanya kepada Bapak Ibu. Ibu saya baru saja meninggal sama ya kena COVID gitu. Mudah-mudahan Ibu husnul khotimah. Gitu. Oke, langsung saja di sini saya mau share dulu PowerPoint-nya. Bentar. Sudah nampak belum Bapak Ibu? PowerPoint sudah terlihat? Sudah, oke. Oke, langsung saja ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bakal sharing tentang sedikit saja ya. Di sini nanti lebih banyak lebih ke aplikasi sama strategi dari pembelajaran pandemi di masa pandemi, khususnya pada materi baris dan deret. Ya. Karena untuk materi dari baris dan deret di sini mungkin Bapak Ibu lebih menguasai dari saya, mungkin yang ini adalah makanan sehari-hari Bapak Ibu gitu ya untuk penyampaian ke siswa atau misalkan yang rutinitas dari semester 1 semester seterusnya dan tahun ajaran yang berikutnya gitu. Oke, langsung saja di sini nanti yang bakal saya sampaikan pada pendalaman hari ini lebih ke konsep dasar, aplikasi, dan strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 gitu. Kenapa saya ambil lebih ke banyak strategi? Karena mungkin dari pengalaman Bapak Ibu mengajar dari Sabang sampai Merauke mungkin berbeda ya permasalahannya itu, apalagi di masa PPKM sekarang ada yang udah luring, ada juga masih daring gitu. Mungkin dari sekolah A, sekolah B, sekolah C permasalahannya berbeda gitu.
Oke, di sini untuk konsep seperti biasa ya, yang sering saya lakukan ketika saya mengajar mahasiswa itu selalu kalau ada kaitannya dengan misalkan Al-Quran ayat berapa, saya selalu mencari sebelumnya itu oh ini untuk materi misalkan sejarah atau misalkan untuk materi matrik. Di sini sekarang saya mencoba ingin ada konsep sedikit ya antara surat Qiyas Al-Kahfi ayat 22. Di sini saya tidak bacakannya, ini enggak ada yang ketutup, saya bacakan artinya saja di sini. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lainnya mengatakan jumlah mereka ada 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu. Sini berkelihat. Bu Ana nge-lag ya atau saya? Bu Ananya nge-lag ya? Iya, Ibu Ana. suara Bu Ima, tapi suara Bu Ana hilang. Ya, Bu Ana suaranya. Oh, dia. Ini. Ya. Oke. Mohon maaf ya, seperti biasanya kalau daring itu agak sedikit gangguan dari jaringan atau dari hal apapun gitu. Oke, saya nggak perbesar karena ada yang terpotong ya di sini. Kalau seperti ini kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kalau dia Terlihat nggak? bisa Bu. Lumayan kelihatan. Oke, di sini dari ayat Al-Kahfi, dari surat Al-Kahfi ayat 22 di sini bisa kita simpulkan bahwa dari ayat Al-Quran tersebut ada kaitannya dengan barisan ya. Di sini di mana di sini ada UN sama dengan N tambah 1, di mana N di sini adalah jumlah pemuda yang masih menjadi pertanyaan, yang tadi ada di artinya ya, adalah pertanyaan 1 adalah anjing mereka, yaitu Ashabul Kahfi. Yang selanjutnya di sini ada masih sama ya tadi, U3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Seperti yang tadi ada di arti dari ayat tersebut, seperti yang tertera di ayat tersebut, jika jumlah mereka 3, maka yang keempat adalah anjingnya, dan seterusnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari surat Al-Kahfi ayat 22 di sini, telah ditemukan konsep atau rumus baris dan deret matematika ya. Yang sebelumnya mungkin nanti ada sejarah dari siapa sih penemu utama dari baris dan deret itu. Di sini adalah salah satu tokoh, yaitu John Crell ya. Di sini sebelum ke sejarah dari penemu pertama itu,
ada juga barisan deret menurut pandangan Islam. Di sini yang tertera pada QS Al-Fatir ayat 1. Mangga mungkin nanti Bapak Ibu bisa dibaca saja artinya. Cuman dari ayat tersebut terdapat konsep matematika yang termasuk dalam materi barisan gitu, yang ada kaitannya mungkin dengan nanti barisan dan deretnya. Soalnya sebelum ke deret dan sama itu kan. Ya? Kenapa? Suara saya jelas gak, Bu? Udah jelas sekarang. Jadi konsep dari ayat Al-Fatir ayat 1 itu lebih ke barisan ya, yang tertera misalkan di sini ada 2, 3 dan seterusnya. Itu mungkin ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan barisan dan deret. Selanjutnya kita ke sejarah, siapa sih tokoh utama yang pertama menemukan rumus barisan dan deret. Nah, di sini saya mengambil satu tokoh saja. Di sini ada Johann Creel ya. Di sini merupakan tokoh aritmatika yang lahir di Braunschweig pada tanggal 30 April 1777. Beliau pun meninggal pada tahun 23 Februari 1865 pada usia 77 tahun gitu ya. Di sini siapa sih tokoh Johann ini? Johann di sini adalah lebih ke salah satu siswa yang mungkin dibilang katanya di sini dikatakan siswa yang sering membuat atau misalkan mencari masalah. Makanya nanti Bapak Ibu kalau misalkan menemukan karakter siswa yang mungkin agak disebut ini siswa ini bisa dikatakan banyak nyari masalah, tapi tetap lihat ya masalah seperti apa, apakah masalah yang ada kaitannya dengan materi yang bakal kita ajarkan tidak masalah, tapi kalau misalkan udah di batas konsep dari yang bakal kita ajarkan, tetap kita harus luruskan kembali. Di sini Johann ini lebih ke seorang pembuat masalah katanya, namun juga merupakan orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa sekali. Di sini mungkin pernah salah satu guru memberikan suatu soal itu mungkin soal-soal yang mungkin bisa dianggap soal pemecahan masalah atau soal tidak rutin kepada Johann di sini, dengan tujuannya itu tadi gurunya ingin agak sedikit santai-santai, tapi kenyataannya Johann di sini lebih bisa menyelesaikan waktu soal-soal pemecahan masalah itu dengan singkat gitu. Di sini kita sebut Gauss ya. Gauss menciptakan cara menghitung deret. Jadi dari situlah sejarah dari siapa sih penemu aritmatika itu, yaitu adalah ini ya Johann gitu. Seperti ini Bapak Ibu salah satu tokohnya. Gitu. Ini adalah penemu rumus barisan dan deret. Oke, selanjutnya tujuan dari materi yang disampaikan adalah pertama ini ya, untuk menganalisis barisan dan deret. Dari materi itu ada dua macam, ada aritmatika, ada geometri. Yang selanjutnya nanti menyelesaikan masalah kontekstual. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalkan soal-soal barisan dan deret itu kan udah umum ya, udah mungkin kita kalau misalkan soal-soal biasa udah tidak menemukan masalah, tapi ketika kita misalkan memberikan soal-soal bentuknya kontekstual, soal-soal bentuknya itu pemecahan masalah, atau soal-soal tidak rutin, mungkin nanti agak sedikit mengalami kesulitan, apalagi pada pembelajaran di masa PPKM sekarang. Gitu. Terus yang bakal nanti saya di sini tonjolkan lebih ke soal-soal kemampuan pemecahan masalah, gitu, karena hampir semua ya sekarang mau madrasah aliyah, mau MTS atau misalkan sederajatnya udah mencantumkan misalkan itu lebih ke kurikulum 2013. Sedangkan untuk kurikulum 2013 kan lebih yang digali itu lebih soal-soal berpikir kreatif, RME, soal-soal kemampuan pemecahan masalah, atau misalkan minimalnya soal-soal yang tidak rutin gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya mengaplikasikan atau menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika atau geometri ke dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya
kalau misalkan nanti satu soal mungkin udah oke nih misalkan, tapi pas kita mengasihkan soal atau misalkan latihan soal yang bentuknya itu tidak rutin atau misalkan soalnya lebih ke soal kemampuan pemecahan masalah, mungkin nanti agak sedikit lumayan waktu untuk mengerjakannya sama siswanya. Bahkan ada yang mungkin ibu tidak bisa nih ini karena mungkin siswa tersebut selalu dibiasakan soal-soal yang rutin gitu. Mohon maaf untuk soal kemampuan pemecahan masalah itu soal-soalnya bukan soal-soal cerita aja, tapi soal-soal yang sifatnya tidak rutin dikasihkan juga, itu termasuk soal dari kemampuan pemecahan masalah. Gitu. Itu tujuannya. Ini KD dan IPK-nya nanti bisa dibaca saja ya. Jadi lebih nanti yang bakal dikaji itu lebih ke soal-soal pemecahan masalah dan strategi dalam seperti apa sih soal-soal pemecahan masalah ini biar lebih cepat dipahami, lebih mudah dipahami oleh para siswa. Gitu. Oke, selanjutnya ke materi ya. Di sini saya bakal singkat saja materi barisan dan deret yang poin-poin begini saja ya di sini. Ini adalah materi dasar yang harus siswa kuasai ya sebelum mungkin ke deret atau ke yang lainnya. Di sini siswa bakal bisa memahami materi dalam jenis apapun, yang jelas tahu pengertian dari baris dan deret dulu. Di sini untuk baris itu adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku barisannya. Ini contohnya udah pada tahu mungkinnya dan udah umum ya. Terus yang definisi deret di sini adalah penjumlahan suku dari suatu baris jika U1, U2 dan sampai dengan UN di sini adalah deret. Seperti ini contohnya. Oke, langsung saja di sini ke contoh pola bilangan aritmatika. Di sini sebelum ke deret, yang harus dipahami konsep dasar oleh siswa itu pola bilangan dari masing-masing, ada aritmatika, ada geometri nanti ya, seperti itu. Jadi di sini untuk pengertian dari bilangan aritmatika di sini adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Jadi pengertian dulu harus disampaikan konsep dasarnya. Kalau misalkan nanti konsep ini udah blank ke siswa, mungkin nanti akan kesulitan Bapak Ibu untuk melanjutkan ke materi yang selanjutnya gitu. Jadi polanya dulu seperti ini ya untuk umumnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan dari mana sih turunan ini itu gitu aja. Misalkan hasil dari UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali beda itu dari mana. Oke. Cuman ini secara garis besar aja, pola bilang itu lebih ke tadi bilangan sebelum dan sesudah memiliki selisih yang sama. Kita cek di sini kan sama ya, dari 2 ke 4 tambah berapa sih sampai dengan 12 itu semuanya sama. Itu adalah contoh dari pola bilangan aritmatika. Sedangkan untuk pola bilangan geometri di sini, suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Di sini untuk rumus pola bilangan geometri itu ON sama dengan A dikali rasio pangkat N kurangi 1. Seperti ini mungkin jadi agak sedikit berbeda ya. Nanti bisa ada perkalian atau selisih gitu ya, seperti itu. Ini kurang lebih contoh dari pola bilangan aritmatika sama pola bilangan geometri. Ini dasar sekali yang harus dipahami sama siswa ya, seperti itu. Oke, ini pola bilangan Fibonacci ini sama ya, ada kaitannya juga sama materi barisan dan deret. Di sini lebih ke suatu bilangan yang setiap sukunya itu merupakan jumlah dari 2 suku di depannya.
Ini nanti misalkan tadi misalkan U2 itu didapat dari mana sih? Misalkan U2 dikurangi U1 dan seterusnya, itu ada kaitan sama deret nanti ya. Ini contohnya perlu diketahui 2 ini diperoleh dari hasil 1 ditambah 1, 3 itu diperoleh dari 2 ditambah 1. Ini gambar pola dari Fibonacci. Ini udah sangat umum sekali ya. Ini lewat saja. Ini pola bilangan segitiga. Ini poin yang baris pertama didapatnya dari sini. Ini Bangga. Untuk merefresh saja. Ini selanjutnya, ini udah masuk ke barisan aritmatika gitu. Di sini apa sih barisan aritmatika itu? Nanti biasanya siswa itu bertanya, Ibu apa sih barisan aritmatika itu? Di sini jika beda antara suatu suku pada apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap atau kita sebut atau simbolkan B atau beda ya. Maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Ini di sini mungkin ini adalah satuan-satuan yang perlu nanti atau simbol-simbol yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada siswanya. Soalnya kalau misalkan nanti tanpa tahu itu apa, B apa, UN itu apa, mungkin bakal mengalami kesulitan juga. Jadi ini adalah satuan yang perlu dipahami pada materi barisan aritmatika di sini. Di sini B itu beda, N itu banyak suku dan seterusnya. Di sini ada contoh, kalau misalkan bentuk soal seperti ini mungkin tidak bakalan sulit ya Bapak Ibu nanti menyampaikan kepada siswa. Tapi kalau misalkan nanti soalnya udah dirubah ke dalam soal tidak rutin, itu bagaimana sih nanti trik-trik atau strateginya itu, atau misalnya strategi jitu untuk menyampaikan soal-soal kemampuan pemecahan masalah, soal-soal tidak rutin kepada siswa di saat pandemi sekarang gitu. Kalau soal seperti ini kan tidak tinggal pahami singkat saja, tentukan nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika seperti berikut. Di sini ada sederhana sekali, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Di sini udah jelas, yang ditanyakannya itu suku ke-35. Berarti udah jelas menggunakan rumus suku ke N. Di sini mau rumus yang awal, mau yang kedua sama saja. Perlu hati-hati nanti Bapak Ibu untuk penyampaiannya, mungkin ini saya cuma mengingatkan saja, kayak operasi itu ada operasi kali, bagi, tidak ada operasi dikali, dibagi. Kalau misalkan dikali kan nanti kalau ada salah satu siswa yang mungkin yang dikatakan siswanya itu misalkan kreatif, Ibu dikali itu apa sih? Dikali itu kan itu kali atau susupan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan operasi itu ada kali sama bagi seperti itu, kayak penjumlahan, kan suka ada nyebut cara tidak disengaja. Saya juga masih tetap mengalamin saling misalkan meluruskan aja, mungkin nanti kayak operasi pengurangan itu suka ada yang disebut masih minus seperti itu. Sedangkan dalam arti matematika kan berbeda ya, minus sama dikurangi itu sama 0 sama kosong gitu. Kalau 0 kan bilangan 0, kalau kosong kan tidak ada nilainya gitu. Nah ini hasil akhirnya itu setelah disubstitusikan dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali beda, itu suku dari 35 itu 70. Nah, dengan soal-soal seperti ini mungkin nanti Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk menyampaikannya, tapi nanti mungkin ada tantangan tersendiri ketika soal-soalnya itu yang disampaikan itu soal-soal pemecahan masalah, soal-soal berpikir kreatif, soal-soal RME, soal-soal kontekstual dan lainnya gitu. Yang jelas nanti triknya apa? Tadi konsep dasar yang ada pada materi yang Bapak Ibu nanti bakal sampaikan, mau nanti materi barisan dan deret, materi bangun ruang, materi bilangan, itu harus dipahami dulu sama siswa gitu ya. Nanti mau dirubah apapun soalnya siswa insya Allah bakal paham. Dan selalu kesan pertama untuk belajar matematika itu
dirubah ya, jangan ada image lagi guru matematika itu sulit, guru matematika itu menyeramkan. Jangan ada seperti itu lagi. Jadi buat rasa senang dulu. Kalau ketika Bapak Ibu misalkan udah senang kepada sesuatu atau misalkan hobi apapun, berarti bakal digeluti kan seperti itu. Begitu juga dengan materi di SMA, SMP maupun yang sederajat. Kalau kesan pertamanya udah senang, mau materinya materi bilangan atau mau materi nanti trigonometri, itu bakal tidak mengalami kesulitan lagi, walaupun ada kesulitan mungkin sedikit ya, karena dari situ siswa mau belajar latihan soal, karena konsep dasar matematika itu selain memahami materi itu ini ya, sering latihan soal gitu. Yang selanjutnya lanjut ke deret aritmatika ya. Jadi ini adalah konsep kedua setelah barisan yang harus dipahami rumusnya itu. Selanjutnya adalah deret aritmatika. Di sini rumusnya ada dua, mau mangga Bapak Ibu mau yang SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda, mangga. Atau mau yang SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Mau yang mana? Yang jelas sama. Di sini mungkin nanti untuk soal seperti ini masih sangat mudah juga. Yang jelas pahami dulu soalnya. Ini kan masih soal, kita katakan soal rutin ya, karena soal-soal seperti ini soal-soal yang sering diberikan di awal materi sebelum ke soal-soal yang tidak rutin atau soal-soal yang soal cerita ya, gitu. Nah, ini hasil dari tentukan jumlah dari 35 suku pertama dari deret aritmatika seperti berikut. Di sini udah jelas diketahui deretnya itu ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Bedanya berapa sih? Nah, udah jelas tadi rumus beda itu suku kedua dikurangi suku pertama. Di sini ini bedanya itu polanya itu 2 ya semuanya. Berarti di sini A-nya 2, suku pertamanya untuk bedanya 2. Setelah A-nya diketahui, B-nya diketahui, ini udah sangat mudah sekali, tinggal disubstitusikan ke rumus UN terlebih dahulu. Baru setelah itu mencari jumlah suku ke M-nya. Setelah itu hasil dari jumlah 35 suku pertama adalah 1260. Ini mungkin masih sangat mudah ya soal-soal seperti ini. Selanjutnya konsep dasar yang perlu diberikan kepada siswa itu tadi mungkin lebih 2 rumus penting pada barisan dan deret aritmatika. Tapi poin-poin Ibu kalau misalkan nanti soalnya ada sisipan, itu berikan aja langsung ketika nanti ada soal seperti ini, berarti rumusnya itu D aksen sama dengan D dibagi K ditambah 1. D itu apa, B aksen itu apa, itu harus jelaskan terlebih dahulu. Soalnya ada siswa yang harus disuapin, ada juga yang mungkin membaca sendiri seperti itu. Mungkin nanti Ibu Ima sama Ibu Lindiawati berbeda ya kesulitan dalam segi pembelajaran di kelasnya. Itu untuk yang kedua suku tengah. Jadi untuk suku tengah ini berarti berlaku untuk barisan aritmatika yang jumlahnya itu ganjil saja. Gitu. Ini rumusnya itu UT sama dengan setengah kali A ditambah UN. Gitu. Ini untuk poin atau rumus-rumus penting yang harus dipahami oleh siswa pada poin barisan deret aritmatika ya. Selanjutnya kita ke geometri. Di sini untuk geometri di sini apa sih? Berarti kita sebagai guru harus menyampaikan dulu barisan geometri itu adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap gitu. Di sini bisa ada polanya, ada U1, U2, U3 dan sampai dengan UN di sini. Polanya ini ya, misalkan di sini kita misalkan untuk U2 dibagi U1 itu nilainya sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan nilainya U4 sama dibagi dengan U3 sampai dengan UN dibagi UN dikurangi 1. Ini adalah
hasil akhirnya itu rasio ya di sini. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa kita jelaskan pelan-pelan saja, misalkan ke siswanya kan ada yang siswa itu suka, Ibu ini dari mana bedanya apa geometri sama aritmatika itu? Wah, di sini bedanya itu lebih ke ini ya polanya gitu seperti ini. Jadi ini R-nya itu tentukan rasio dari barisan geometri 3, 6, 12 dan 24. Di sini untuk rasionya itu tadi ya, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelum itu tetap. Jadi nanti kita cek 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 12 dibagi suku sebelumnya hasilnya 2 juga dan seterusnya. Di sini juga bisa dengan operasi perkalian ya, misalkan 3 dikali 2 6 dikali 2 terus sampai pola berikutnya itu sama gitu. Berarti udah jelas di sini rasio dari barisan geometri 3, 6, 12 dan 24 itu adalah 2 gitu. Dan untuk yang B pun sama ya di sini. Di sini ada salah satu soal ini bisa dikatakan mungkin soal tidak rutin ya, walaupun ini soalnya bukan pemecahan masalah, tapi soal seperti ini bisa dikatakan soal tidak rutin karena mungkin baru ya kalau misalkan untuk deret mau aritmatika, geometri itu kalau yang rutin itu seperti ini, misalkan cuma satu baris, satu deret. Kalau ini kan jika X kurangi 2, 3X kurangi 6, 2X ditambah 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri. Yang ditanyakan ini rasio barisan tersebut. Di sini berarti kita ketahui selalu ya kalau misalkan untuk pemecahan masalah itu nanti biasakan menurut indikator polnya itu ada 4 ya yang harus dipahami oleh siswa itu lebih ke yang pertama itu memahami masalah dari soal ini apa sih masalahnya. Yang kedua menyusun rencana, kira-kira rencana dari soal ini apa sih strateginya biar pakai rumus apa, harus disusun dulu perencanaannya. Yang ketiga lebih ke menyelesaikan masalah, berarti setelah menemukan rumus baru diselesaikan dengan rumus yang tadi sesuai dari poin yang menyusun rencana ya. Baru yang terakhir memeriksa kembali. Poin yang memeriksa kembali di sini ketika nanti diterapkan di soal-soal kontekstual, soal-soal cerita itu harus hati-hati karena kalau soal-soal cerita itu ada satuannya kan. Jadi nanti siswa itu kebiasaan pengalaman saya dulu pernah jadi guru honorer, udah aja misalkan hasilnya itu misalkan yang tanyakannya itu misalkan jiwa ya, misalkan ternyata dari satu penduduk itu ada 300 aja. 300 apa kan banyak arti kan kalau misalkan nanti selalu kita biasakan satunya jangan lupa nih kalau misalkan soal cerita itu harus diakhiri, harus memeriksa kembali itu. Berarti dari soal tersebut misalkan dari berhasilan menyelesaikan masalahnya itu ada 300 jiwa setelah misalkan tahun ke 2021 seperti itu. Jadi satu itu jangan lupa, walaupun sepele tapi nanti bakal merubah jawaban gitu ya, seperti itu. Merubah arti dari jawabannya ya. Di sini udah memahami masalahnya, udah ya. Udah, selanjutnya berarti langsung menyusun ya. Di sini U1-nya udah jelas, X kurangi 2, U2-nya 3X kurangi 6, U3-nya itu 2X ditambah 10. Setelah ini, apa sih yang ditanyakannya? Dari situ kan mungkin pelan-pelan siswa, rasionya, berarti R, rumus R itu apa ya tadi? Gitu. Baru setelah itu jawab atau cara penyelesaiannya seperti apa. Gitu. Seperti ini udah, biasanya ini kali silang ya. Setelah sampai tahap akhir, di sini itu X-nya 2 sama X-nya 4 ini belum berakhir ya, perlu kita buktikan juga betul nggak ketika X-nya 2 itu kita substitusikan ke persamaan yang awal itu masuk ke baris geometri bukan. Setelah kita buktikan ternyata di sini hasilnya itu 0, 0, 14. Di sini kan udah jelas ya, ketika kita 14 bagi 0 hasilnya tidak terdefinisi, sedangkan 0 bagi 0 hasilnya tidak
tentu gitu misalkan. Berarti ini bukan barisan geometri. Kita cek lagi ketika yang X-nya sama dengan 4. Jadi sampai tahap ini tidak langsung beres, rasionya ada 2 nih, misalkan 2 sama 4 tidak, tapi kita buktikan yang mana nih, itu kan belum tentu terbukti kan antara 2 nilai X di sini ya. Ketika kita buktikan ternyata ketika X-nya 4 di sini didapat barisan itu 2, 6, 18. Ketika kita cek ternyata 2 ke 6 itu polanya itu dikali 3. 6 ke 18 dikali 3. Berarti ini adalah merupakan dari barisan geometri. Berarti rasio dari X kurangi 2 dikul 3X kurangi 6, 2X tambah 10 itu adalah rasionya 3. Jadi hal-hal seperti ini mungkin Bapak Ibu nanti lumayan agak sedikit menguras waktu atau misalkan apa yang jelas nanti soal-soal seperti ini bisa dipahami oleh siswanya dengan baik. Artinya dengan strategi apa Ibu? Nanti kita ada ya strategi dari hasil penelitian yang saya adopsi nanti ada. Yang selanjutnya ke barisan. Barisan dari geometri ini adalah rumus penting yang harus dipahami oleh siswanya. Sebelum ke sini, mangga nanti Bapak Ibu selalu membiasakan dari mana sih dapat dari UN sama dengan A kali rasio pangkat N kurangi 1 itu, misalkan gitu. Ini dari polanya dari sini ya, misalkan U2 dibagi U1 sama dengan nilainya U3 dibagi U2 dan seterusnya sampai dengan yang ini rasio. Terus setelah itu baru kita bikin pola lagi. Dari contoh pola ini udah kelihatan kan. Setelah itu baru hasil akhir dari ketemulah ini hasil rumusnya itu UN sama dengan A kali rasio pangkat N kurangi 1. Dan tadi sama juga ya untuk barisan geometri juga ada suku tengah sama sisipan. Kalau suku tengah di sini rumusnya sama, ini hanya berlaku untuk barisan geometri yang ganjil saja. Rumusnya itu UT sama dengan akar dari A dikali UN. Sedangkan untuk sisipan di sini jika di antara bilangan A dan T disisipkan N bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio baris atau deret geometri tersebut adalah ini rumusnya R sama dengan akar dari pangkat N kurangi 1 P per bagi A. Gitu. Ini adalah rumus sisipan dari baris geometri. Jadi poin-poin ini yang atau rumus ini yang rumus penting yang bakal nanti digunakan untuk soal-soal kontekstual, soal-soal kemampuan pemecahan masalah. Ini contohnya biasa ya kita lewat saja. Kalau soal-soal seperti ini mungkin dengan mudah sekali siswa menjawabnya ya. Sekarang untuk mengaplikasikan materi baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ketika siswa sudah diberikan soal-soal kemampuan pemecahan masalah yang sifatnya mungkin agak harus memahami masalahnya dulu. Apa sih masalah dari soal satu ini? Yang ini seorang siswa setiap bulannya menabung di koperasi sekolah. Bulan pertama menabung sebesar 20.000. Bulan kedua menabung sebesar 21.000 dan seterusnya untuk setiap bulan itu kelipatannya ini ya 1.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Berapa besar uangnya tabungan pada bulan ke-9. Nah, dari sini mungkin siswa tidak bisa langsung menjawab yang soal-soal yang tadi ya, harus memahami masalah dulu. Setelah itu baru menyusun rencana kira-kira apa ya yang diketahuinya di sini. Oh ini ada U1, ada U1 itu sama dengan A ya, suku awalnya. U2-nya berapa? Kalau misalkan nanti ada U3 berarti tinggal dicantumkan lagi. Terus bedanya berapa nih? Berarti selisih dari U2 dikurangi U1 1.000 ya di sini. Setelah itu baru yang ditanyakannya apa di sini U9, bulan ke-9 katanya. Nah, berarti dari situ udah terlihat cara penyelesaian masalah sesuai perencanaan yang awal gitu ya. Nah, setelah itu baru ada 2 cara. Di sini ada cara biasa. Ini cara
cuma dijabarkan sepertinya, cuma ini terbatas ya, kalau misalkan U-nya sampai 10 mungkin bisa ya, tapi kalau misalkan nanti U-nya udah ribuan atau ratusan bakal keteteran. Jadi ini untuk soal yang mungkin ditanyakannya sampai U10 atau misalkan suku keberapa. Tapi kalau misalkan nanti udah tahu masalahnya mana, penyelesaian seperti apa, kita langsung aja ke rumus. Yang tadi rumusnya berarti untuk soal seperti ini A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali beda. Berarti setelah ketemu rumusnya tinggal mensubstitusikan tadi poin-poin dari memahami masalahnya. Berarti di sini udah jelas UN-nya 9, A-nya ini di sini untuk suku awalnya 20.000, di sini 9 kurangi 1 ya berarti ya tadi. Bedanya 1.000. Setelah itu baru hasil akhirnya atau tabungan untuk bulan ke-9 itu sebesar 28.000. Tadi untuk soal-soal kemampuan pemecahan masalah di sini tidak seperti ini aja ya. Ini saya juga agak ada kelupaannya di sini. Nanti untuk memeriksa kembali itu apa sih satuan dari hasil akhir itu, berarti rupiah ya di sini. Berarti tabungan setelah 9 bulan itu oleh seorang siswi itu sebesar 28.000 rupiah. Gitu. Jadi poin-poin seperti itu jangan dibiasakan. Kalau misalkan udah terbiasa, nanti ya kesananya kebablasan gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti sebagai guru selalu diingatkan, insya Allah nanti mau kita lupa pun malah kita nanti yang diingatkan sama siswanya gitu. Jadi mangga nanti Bapak Ibu hal-hal sepele mulai dari menyebutkan operasi, satuan itu selalu dibiasakan gitu. Selanjutnya ini ada soal menggunakan konsep deret geometri. Di sini dari soal pun udah kelihatan beda ya. Di sini dalam suatu penyelidikan diketahui bahwa perkembangbiakan sel bakteri adalah 2 kali lipat dalam setiap setengah menit. Jika semua ada 30 sel untuk penyelidikan, tentukanlah banyak bakteri setelah 2 menit di sini. Nah, dari sini mungkin siswa ada beberapa menit ya untuk memahami ini pakai konsep yang mana nih, aritmatika apa geometri. Setelah kita susun masalahnya atau memahami masalah di sini U1-nya itu 30, di sini ini disebut rasio, rasionya 2, berarti pembelahan sel terjadi setiap setengah menit. Maka dalam 2 menit terjadi ada berapa sih dari 2 menit ini, berarti ada 4 kali pembelahan ya. Setelah ini kan nanti kelihatan banyaknya bakteri berapa nih U5-nya, berarti udah jelas. Di sini udah jelas konsep yang bakal digunakan itu konsep deret geometri. Gitu. Ini untuk cara biasa seperti ini ya. Ini lumayan kalau soalnya cuma U5, U6 mungkin bisa dijabarkan. Tapi kalau udah tadi ribuan, lebih mudahnya lagi menggunakan rumusnya. Selanjutnya, ini ya cara menggunakan rumus di sini. Berarti rumus yang bakal nanti digunakan, nah ini yang UN sama dengan A kali rasio pangkat N kurangi 1. Karena di sini udah semuanya udah ada, A-nya udah ada, yang ditanyakan tadi udah jelas, U5, berarti tinggal substitusikan. Mama ini kalau makan kacang atom bahaya dong. Nah, didapat U5 itu 480. Berarti di sini untuk banyaknya bakteri setelah 2 menit itu sebanyak 480 bakteri. Itu mungkin contoh dari pengaplikasian materi barisan dan deret ke dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu mungkin materi yang saya sampaikan untuk konsep barisan deretnya. Selanjutnya lebih ke aplikasi barisan deret aritmatika dan geometri. Ini beberapa aplikasi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa disampaikan juga kepada peserta didik atau siswanya. Ini mah bebas ya, kalau misalkan untuk pengetahuan tambahan silahkan. Yang jelas mungkin di era sekarang ini kan kita harus imbang ya, teknologinya juga harus tahu. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa dipergunakan untuk mempermudah
menghitung tadi permasalahan-permasalahan pada barisan dan deret. Di sini ada GeoGebra, ada Maple, ada aplikasi Android. Nah, dari ketiga aplikasi ini mungkin yang sangat simpel sekali adalah aplikasi Android ya, karena aplikasi ini udah ada poin-poinnya, nanti saya perlihatkan tampilan awal seperti apa, dan ini bisa diunduh sama siswa sama bapak ibu juga untuk membantu saja ya, di sini untuk membantu saja, bisa dikatakan mungkin kalkulatornya dari aritmatika sama geometri gitu. Cuman di sini agak sedikit berbeda dari untuk aplikasi di sini ada rincian langkah-langkahnya, walaupun tadi tetap konsep dasar dari sesuai dengan susunannya harus atas dengan aturan itu harus disampaikan kepada siswa. Cuma di sini untuk mempermudah saja ya di sini. Ini untuk Android itu yang saya pernah gunakan ini non-solver namanya untuk Maple ini. Di aplikasi berbayar, mungkin Bapak Ibu yang guru matematika udah sangat familiar ya ketiga aplikasi ini. Maka mungkin nanti bisa diperkenalkan saja, atau misalkan Bapak Ibu bisa cukup misalkan untuk ini tuh bisa diselesaikan sama aplikasi ini loh, seperti itu untuk menarik motivasi dari siswanya, dari siswa atau peserta didik ya, seperti itu. Ini untuk kurang lebih untuk aplikasi GeoGebra itu seperti ini ya. Ini nanti ini cuma mungkin digunakan untuk mengecek jawaban baik soalnya rutin maupun tidak rutin. Yang jelas tadi konsep dari poin memahami masalah, menyelesaikan masalah, merencanakan sampai memeriksa kembali itu harus siswa susun dulu, baru nanti bisa dihitung dengan menggunakan GeoGebra ya gitu. Ini cara manualnya sama 32 hasil untuk suku ke-10-nya, sedangkan untuk pakai GeoGebra sama juga ini hasilnya 32 ya gitu. Ini kurang lebih cuma contoh saja, nanti untuk misalkan cara operasinya seperti apa nih, nanti bisa mungkin kita adakan lagi workshop untuk pembuatan aplikasi menggunakan pemanfaatan aplikasi sama pembuatan modul. Gitu. Kalau untuk Maple di sini agak rumit karena Bapak Ibu harus tahu cara misalkan untuk mencari rasio, untuk mencari rumus SN, misalkan tadi SN-nya udah ada nih, misalkan untuk mencari deret aritmatika itu misalkan SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali beda itu. Di sini harus hafal dulu cara menginputnya gitu. Kalau untuk Maple di sini langsung ketahuan hasilnya. Cuman ini singkat saja, tidak ada rincian. Cuman ini langsung ketahuan. Ini untuk mempermudah saja ya, sekali lagi Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini aplikasi Android. Di sini bisa Bapak Ibu nanti download ya di Play Store handphonenya. Kalau misalnya handphonenya Android mungkin bisa nanti dimanfaatkan ini untuk mempermudah saja atau mengecek jawaban saja. Ketika ini tidak pede nih, walaupun nanti mungkin tidak harus selalu disampaikan, tapi ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan ketika penyelesaian materi barisan dan deret. Jadi di sini untuk seperti ini ya, di sini nanti ada poinnya, ada geometri, ada equation, ini tergantung nanti tinggal mana sih kebutuhan yang Bapak Ibu gunakan pada materi mana. Untuk math solver di sini tidak hanya barisan dan deret saja, nanti ada menunya, tinggal Bapak Ibu klik saja. Karena ini kita yang dicontohkan barisan dan deret, berarti nanti tinggal dimasukkan aja. Tapi tetap tadi ya, memahami masalahnya harus susun dulu, menyusunnya harus susun dulu, menyusun rencananya. Setelah itu baru tinggal menginputkan ke softwarenya atau ke aplikasinya, A-nya berapa, F-nya berapa. Nah, untuk yang ini mungkin ada sedikit rinciannya. A3 itu dari mana sih? Kalau misalkan kita klik di poin yang R di sini, ini bakal keluar rincian
dari mana R1. Kalau misalkan N-nya 8, dari mana sih N8 itu ini keluar seperti ini. Ini mungkin tidak langsung jadi ke kalkulator yang tadinya Pak ya, tapi di sini ada langkah-langkah dari step-step dari N8 itu dari mana. Itu adalah contoh ya dari beberapa 3 aplikasi, Maple, GeoGebra, sama aplikasi Android. Oke, selanjutnya kita langsung lebih ke strategi atau efektivitas pembelajaran seperti apa sih yang diterapkan ketika masa pandemi sekarang, khususnya pada materi barisan dan deret atau misalkan pada materi matematika. Kan mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu kesulitan ketika Bapak Ibu guru matematika sama guru sejarah, guru PPKN untuk menyampaikan materi secara daring gitu. Mungkin Bapak Ibu udah mempunyai alternatif sendiri-sendiri ya di sekolah masing-masing dengan karakteristik siswanya juga berbeda-beda kan. Nah, di sini saya mengambil dari 3 peneliti. Di sini menurut peneliti yang pertama itu Puri dan Cindy, katanya pada tahun 2020 hasil dari penelitian itu pembelajaran dengan model pembelajaran Flippad Classroom dengan menggunakan media sosial Instagram efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa sih kok Instagram yang dipilih? Untuk media di sini nanti Bapak Ibu boleh yang familiar atau misalkan yang sering digunakan sama siswa apa sih? Karena kan siswa kalau misalkan megang gadget itu atau megang handphone itu pasti yang dibuka Instagram, WA. Berarti nanti bisa disisipkan model pembelajaran Flippad Classroom itu ke media yang sering diakses sama siswa atau peserta didik. Kalau misalkan seperti itu kan nanti hal-hal mungkin kesulitan untuk penyampaian, walaupun nanti mungkin poin ini tidak berlaku untuk misalkan siswa yang tidak mempunyai handphone ya. Jadi nanti ada beberapa alternatif yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa diadopsi atau bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing gitu. Terus yang kedua menurut Mario di sini penelitian pada tahun 2020 katanya yang paling efektif itu multimedia interaktif PowerPoint. Di sini kan bukan PowerPoint yang biasa tapi PowerPoint yang ada timbal balik kalau misalkan ada bisa berbicara kan kalau misalkan kayak misalkan ada sekarang banyak aplikasi, ada rekaman PowerPoint, ada misalkan multi interaktif PowerPoint. Jadi PowerPoint itu tidak slide aja, tapi ada penjelasan yang mungkin nanti bisa dibuka lagi oleh peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kalau misalkan nanti lupa lagi mungkin bisa dipelajari lagi atau bisa diputar lagi dengan multimedia interaktif PowerPoint di sini. Itu menurut Mario. Terus yang ketiga di sini efektivitas pembelajaran pada masa pandemi ini katanya strategi yang efektif itu dengan mengkaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ya beririsan dengan kurikulum yang sekarang diterapkan di Indonesia itu udah mulai hampir semua ya kurikulum 2013. Berarti soal-soalnya pun mungkin Bapak Ibu udah membiasakan baik yang mungkin di perkotaan di daerah itu harus soal-soal yang mendukung tentang tadi yang ada di indikator pencapaian kurikulum 2013 gitu. Walaupun mungkin agak mengalami kesulitan itu biasakan saja, soalnya dengan terbiasa mungkin nanti siswa bakal ya bisa gitu seperti itu. Ini adalah contoh dari beberapa peneliti Sugeng Nugroho ya pada tahun 2004 beliau membuat mobil learning game dan di sini sengaja ya materinya itu atau tokohnya itu tokoh-tokoh game misalkan kayak Mario, misalkan kalau game dulu kan peserta didik lebih lebih termotivasi atau lebih menarik dengan mungkin bentuk seperti ini mungkin lebih bisa sering diakses nih sama siswanya gitu. Di sini katanya dengan game barisan dan deret geometri digunakan dalam penelitian matematika untuk mengetahui pengaruh terhadap peningkatan minat, hasil belajar,
matematika pun di sini lumayan agak meningkat ya. Mulai dari minat ini sebesar 20,57%, untuk hasil belajarnya 10,8. Nah, tadi dikatakan pas awal juga biasakan atau misalkan selalu kesan pertama belajar matematika itu senang dulu gitu. Kalau misalkan udah senang, mau soal biasa, soal rutin, atau soal yang mungkin soal-soal yang dianggap sulit, pasti bakal bisa juga, walaupun mungkin tingkat pengerjaannya waktunya berbeda gitu. Yang jelas timbulkan dulu atau kesan senang dulu gitu. Soalnya dulu penelitian saya juga waktu saya S1 selalu kesan pertama itu senang juga, ternyata hasilnya itu secara signifikan meningkat sekali ya. Yang tadinya mungkin ibu saya nggak suka nih belajar matematika, ternyata pas di wawancara itu kebanyakan ya yang dulu saya alami di tahun 2017 itu, siswa itu ibu gurunya galak nih, misalkan. Yang kedua, ibu siang-siang belajar matematika kan kita jadi pusing, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal atau faktor seperti itu, mangga gali dulu informasi atau masalah-masalah yang didapat dari siswanya. Setelah itu baru kira-kira obat yang bisa diterapkan untuk mengobati siswa yang tadi misalkan yang malas belajar, suka matematika itu, misalkan terus banyak alasan lah pokoknya kalau tingkat aliyah atau misalkan SMA itu berarti kira-kira obatnya apa nih, misalkan dengan untuk Sugeng ini di sini, untuk Sugeng Nugroho itu membuat media pembelajaran itu dengan menggunakan learning game atau bentuknya seperti game seperti ini. Walaupun nanti mungkin Bapak Ibu Ibu kan ini sulit nih yang membuat media ini, untuk media di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri, atau bisa misalkan ada ahli media nih, tapi nanti bahan ajar ini mungkin bisa terpakai untuk semester ke depan dan seterusnya gitu, seperti itu. Jadi memodal dari awal, tapi mungkin kalau misalkan nggak mau ribet ya, tapi kalau misalkan mau belajar IT atau misalkan mau belajar dari nol, mangga mungkin nanti mau diadakan workshop, mangga silakan. Atau misalkan ada workshop tentang pembuatan learning game itu, mangga. Yang jelas nanti hampir sama ya semuanya, cuma nanti yang dalamnya itu lebih ke materi yang bakal kita ajarkan gitu. Di sini yang selanjutnya katanya menurut Puri lebih yang paling efektif itu lebih ke kelas flipped classroom ya, atau kelas yang terbalik. Seperti apa sih di sini? Nah, jadi menurut Puri dan Singgi di sini, penelitian pada tahun 2020 ini, peningkatan hasil belajar siswa yang menandakan bahwa model pembelajaran yang terbaik pada pembelajaran daring ini itu menggunakan media sosial interaktif Instagram. Di sini mungkin nanti Bapak Ibu tidak selalu pakai Instagram ya, menggunakan pakai WA mangga, atau mungkin pakai mobile Microsoft Jala, silahkan. Banyak aplikasi yang mungkin nanti bisa diterapkan dengan kondisi sekolahnya masing-masing gitu. Jadi nanti tidak ada lagi ketimburan sosial yang siswa A setengahnya bisa mengakses, sedangkan yang B yang A setengahnya juga tidak. Tapi semua yang kita buat atau aplikasi yang kita buat bisa diakses sama siswanya. Tapi tadi dengan melihat karakteristik atau prasarana yang ada di sekolahnya masing-masing. Seperti apa sih untuk flipped classroom di sini? Di sini sebelumnya itu tidak kosongan ya. Jadi untuk alternatif yang pertama, Bapak Ibu nanti menyediakan dulu materi, mangga mau nanti di share di LMS atau di sosmed, yang jelas nanti tersampaikan kepada siswanya. Yang kedua, membuat catatan atau pertanyaan untuk diskusi. Jadi nanti itu sebelum pembelajaran untuk yang flipped classroom. Yang kedua, saat pembelajaran itu mangga nanti bisa daringnya menggunakan WA atau sosmed atau LMS, bebas, itu tergantung nanti fasilitas yang ada di sekolahnya juga. Yang kedua, saat pembelajaran itu harus diskusi dan berbagi hasil diskusi. Jadi nanti siswa itu belajar mencari informasi sendiri, tapi tetap ya kita guru sebagai fasilitator, karena takutnya nanti ada yang perlu kita perbaiki atau kita luruskan,
kita langsung luruskan gitu. Soalnya kalau misalkan kita biarkan begitu saja bebas kan nanti banyak ya materi-materi itu kalau dari blog itu mungkin tidak akurat tidak oleh ahlinya, tapi kita luruskan untuk nanti minimal cari bahan itu dari artikel ya atau dari buku atau misalkan dari jurnal. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan. Soalnya kan untuk materi dari blog itu mungkin siapa aja yang bukan ahli dari deret matematika atau bukan dari ahli barisan dari itu bisa membuat gitu seperti itu. Dan yang sintak yang terakhir setelah pembelajaran itu mengerjakan tindak lanjut yang diberikan guru. Jadi selalu seperti itu. Ada 2 alternatif. Ini yang membedakan ini ya saat pembelajaran sama setelahnya. Di sini ada diskusi sama diskusi kelompok. Gitu. Dan yang setelah pembelajaran di sini ada tadi poin yang terakhir ini yang beda. Jadi selalu membagikan hasil tugasnya kepada di sosmed karena nanti mungkin kelompok A bisa mengakses jawaban dari kelompok B dan seterusnya seperti itu. Jadi itu adalah lumayan yang saling bertukar pikiran karena untuk tugas sekarang itu kan mungkin banyak sekali siswa bisa mengakses dari segi manapun. Yang jelas kita sebagai guru harus sering memantau gitu ya seperti itu. Yang selanjutnya di sini selain hasil dari penelitian yang pernah saya temukan dari hasil hasil dari skripsi mahasiswa saya di sini ini ya yang paling alternatif yang terbaru di sini adalah menggunakan e-modul. E-modul di sini lebih ke bahan ajar elektrik, cuma nanti sifatnya di sini agak sedikit menghemat kuota karena hanya sekali mendownload, tapi nanti siswa bisa mengulang-ulang atau mempelajari e-modul dari Bapak Ibu guru yang setelah nanti diakses seperti itu. Nanti ada contohnya ya saya share. Di sini salah satunya ada Flip Builder, ada Worksheet, ada Flip Bookmaker, ada Book Creator. Ini adalah beberapa modul atau modul elektrik yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa dipergunakan di pembelajaran pandemi sekarang. Sebelum ke contoh tampilannya, saya mau share dulu. Ini adalah hasil karya dari mahasiswa Prodi Matematika UMI ya. Seperti ini kurang lebihnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Lihat, bentar ya, saya buka dari halaman pertama dulu. Ini adalah salah satu karya, tapi kebetulan materinya bukan barisan dan deret ya, tapi materinya lebih ke statistika. Oh, belum kalau yang itu, Bu. Yang kenapa? Itu. Belum, bentar ya. Pemaparan materinya, Bu, 3 menit lagi ya. Iya, bentar. Sekarang udah nampak, Bu? Ya, sudah ada, Bu. Ini adalah salah satu contoh modul elektrik ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa dipergunakan dalam pembelajaran daring. Jadi modul ini keunggulannya itu bisa dibuka tanpa menggunakan akses internet yang jelas, materi atau linknya udah di-download terlebih dahulu sama siswanya. Gitu ya. Nah, di sini keunggulannya itu mungkin selain menarik tampilannya, ada audio visualnya. Jadi nanti menjelaskan tentang apa sih materi yang bakal dijelaskan itu, gitu ya. Coba.
Ini bisa dibuka per lembarnya ya. Kita langsung saja seperti apa sih di sini. Untuk temanya mungkin Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan saja karena ini penelitian Mas Boy itu lebih ke matematika apa namanya lebih ke apa namanya budaya, berarti nanti contoh-contohnya itu lebih ke budaya gitu. Cuman tetap materinya statistika ya. Yang seperti ini kan ada audionya ya, misalkan Pada suatu hari, Panon dan Bentar, Syarif melihat kita materi aja ke sini. Kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Nah, jadi nanti contoh soal seperti ini tidak capek-capek nanti Bapak Ibu menyampaikan berulang-ulang, tinggal membuat modul elektriknya. Nanti sisa mungkin tinggal mengklik audionya yang di sini gitu, seperti ini contohnya. oh seperti itu. Yuk kita bahas bersama-sama. Bentar ya. Ini ada sedikit macet. Oh seperti itu. Bentar ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Nih, seperti ini ya. Jadi nanti Soal 1. Pada suatu hari, Panon yang pandai mengamati sedang menghitung rata-rata nilai yang diperoleh dari hasil ulangan yang didapatnya. Dari 8 mata pelajaran, hasil nilai yang diperolehnya adalah sebagai berikut. Tentukanlah nilai min, median, dan modusnya. Langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah menghitung nilai minnya atau rata-rata. ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti modul ini yang Rumus untuk min data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma XI. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu misalkan mengulang-ulang. Misalkan ada siswa yang tidak paham nih pada pertemuan ini, tinggal aja tinggal pelajari lagi misalkan di modul halaman segini, misalkan itu kan mempermudah sama mungkin bisa diakses sama yang tidak punya handphone pun asal yang jelas linknya misalkan kan nanti kalau misalkan yang tadi video yang video PPT itu kan harus lumayan misalkan harus muter lagi atau video YouTube itu kan lumayan menguras kuota, tapi untuk ini cuma sekali download saja, tapi nanti peserta didik atau siswa itu bisa mengulang-ulang materi yang Bapak Ibu ajarkan yang jelas, nanti modulnya harus tersusun rapi dulu seperti itu. Itu kurang lebih modul elektriknya ya. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Yang selanjutnya ini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kalau misalkan Ibu seperti apa bikinnya, nanti mangga kalau kita mau adakan workshop tentang pembuatan modul elektrik, mangga silahkan. Nah, ini 2 link yang tadi ya, mangga Bapak Ibu nanti bisa download di alamat ini. Ini ada 2 contoh modul elektrik untuk materi statistika sama materi trigonometri ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah kata atau misalkan salah pemahaman, maka saya minta diluruskan gitu, karena mungkin Bapak Ibu di sini lebih banyak pengalamannya gitu. Maka nanti di sesi tanya jawab kita sharing bareng-bareng saja terkait
strategi atau misalkan permasalahan Bapak Ibu selama pembelajaran dari buku. Itu aja mungkin Ibu Ima, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ana atas pemaparan materi yang luar biasa, dan terus terang mungkin bukan hanya saya, mungkin partisipan yang lain juga pasti tertarik ini dengan modulnya. Tadi banyak permintaan, nanti mohon di-share link modulnya kalau bisa. Terus ini ada pertanyaan Bu. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, ini ada yang bertanya di chat. Mohon maaf sebelumnya buat Ibu. Ini dari Pak Ropindari dari Mas Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Beliau meminta contoh soal yang tidak rutin dan teknik penyelesaiannya yang cepat. Jadi mungkin ini meminta pada Ibu contoh soal di barisan dan deret ini yang dibahas hari ini, termasuk contoh soal yang tidak rutin dan teknik penyelesaiannya yang cepat dan tepat mungkin ya. Itu. Terima kasih. Oke, nanti mungkin Pak Erwin ya? Ropindari ini teh. Oh, siapa? Ropindari, kalau di nama di room chatnya itu Ropindari. Oke, nanti saya kasih aja Bapak, cuman kebetulan tidak ada di laptop yang ini nanti bisa mungkin japri saya, nanti saya kasih lebih ke modulnya gitu, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk Pak Ropindari nanti mungkin bisa ditunggu contoh soal yang tidak rutinnya, dan mungkin bukan hanya Pak Ropindari saja Bu, nanti mungkin Ibu bisa men-share ke panitia biar nanti di-share forward ke para partisipan. Ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya ke Ibu pemateri mengenai materi hari ini, barisan dan deret, termasuk aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Mangga dipersilahkan, silakan raise hand dulu biar terlihat siapa yang bertanya. Silakan, apakah ada yang ini? Ada yang raise hand? Ya. Oh, ini ada yang izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini di materi barisan dan deret itu sering keluar di UMPT, ujian masuk perguruan tinggi dan ujian CPNS. Barangkali ada tip dan triknya. Kadang kalau dijelaskan secara rinci itu, sebentar. Kalau dijelaskan secara rinci, mereka hanya mengingatnya instan saja. Jadi tip dan trik menyelesaikan soal barisan dan deret yang sering keluar di ujian masuk perguruan tinggi dan ujian CPNS. Terima kasih, Bu. Oke, untuk trik-triknya itu seperti apa sih? Mungkin kalau misalkan dengan konsep yang barusan atau misalkan yang sering Bapak Ibu sampaikan di kelas itu kan mungkin terlalu panjang dan waktunya kan diberi waktu ya, seperti saya kemarin waktu tes web Serdos aja kan soal barisan dari itu gampang sekali, cuman karena satu soal cuma dikasih 1 menit gitu, apalagi kalau misalkan soalnya udah logika ya seperti itu. Jadi nanti trik-triknya itu Bapak Ibu tinggal kalau yang saya kemarin pernah lakukan itu merumuskan dulu mana sih poin yang ada pada soal itu. Kalau misalkan kalau soalnya gampang ya, kalau soalnya kayak tadi misalkan barisan
aritmatika 3, 8, 10, berapa sih suku ke 10-nya, misalkan seperti itu. Kalau itu kan gampang sekali ya, tapi kalau udah bentuknya pecahan mungkin tinggal membuat pola dari suku pertama ke yang kedua itu berapa sih. Berarti nanti untuk suku berikutnya juga bakal sama. Kalau yang dulu mungkin Bapak Ibu mungkin ini seperti apa nih, udah lihat waktu sendiri kan udah mulai nervous sendiri ya. Cuman trik-triknya itu tadi karena mungkin kalau misalkan kalau soal ini apa namanya, soal CPNS sama itu kan tadi poin dasar dari soal tersebut tulis dulu, baru nanti apa sih yang ditanyakannya. Jadi langsung ke inti permasalahannya. Jadi jangan sampai ini pakai rumus. Kalau misalkan untuk rumus lebih mudah berarti pakai rumus dulu. Tapi kalau misalkan ini lebih selagi yang kemarin saya pengalaman pribadi itu, yang jelas pahami dulu, setelah itu pakai rumus yang mana itu lebih cepat gitu. Dibandingkan pakai yang Bapak misalkan satu-satu, ini selisihnya berapa, keburu waktunya habis. Jadi tetap trik tadi kuncinya itu rumus penting dari barisan dan deret itu harus dikuasai. Ke rumus barisnya, rumus deretnya, sama rumus yang penambahan tadi ya, yang sisipan, sama rumus yang tengah yang itu kan mungkin selalu ada nanti, entah nanti di soal yang berapa, yang jelas rumusnya harus hafal. Kalau misalkan rumus hafal, kita kan langsung mencoba mengerjakan kan dibandingkan mengurutkan satu-satu. Jadi untuk triknya itu poin rumus utama dari barisan, aritmatika sama geometrinya itu harus Bapak Ibu pahami dulu. Mungkin ada pengalaman yang lain, misalkan Bu Imas, Ibu Lina bisa berbagi juga gitu. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Jadi tetap konsep rumusnya harus hafal dulu. Tapi nggak harus didetail satu-satu kayak tadi ya. Jadi rumus, ini yang dicari itu rasio, berarti langsung aja mengaplikasikan, atau misalkan apa yang ditanyakannya sama apa yang diketahuinya gitu. Jadi langsung ke poin utamanya, rumus apa sih yang dicarinya, UN-nya atau SN-nya atau rasionya gitu. Yang jelas tadi rumus pentingnya harus Bapak Ibu pahami dulu gitu. Mudah-mudahan Ibu Esa puas dengan jawaban dari Ibu Ana. Selanjutnya ini Bu Ana ada yang bertanya dari Pak Irfan Wahyudi. Dalam soal-soal olimpiade tentang barisan dan deret, biasanya yang keluar itu bukan tentang barisan aritmatika dan geometri. Barangkali Ibu punya panduan materinya, bisa di-share di sini. Kalau di olimpiade itu biasanya bukan. Bu Imas ada yang raise hand, Bu Imas. Oh iya, mangga. Biasanya kalau olimpiade soal-soal KSN ya, nanti coba saya cek di modul yang saya, kalau misalkan nanti ada saya share gitu. Biasanya Bapak Ibu mungkin ada soal-soal KSN atau KSM bisa bantu share juga gitu. Biasanya Bapak Ibu yang lebih banyak nyimpan jenis-jenis soal olimpiade baik dari segi materi gitu kan. Maka bisa nanti share ke beliau gitu. Nanti saya juga bantu ya, barangkali nanti di saya juga ada. Iya, Ibu Ana ini ada yang raise hand, Pak Adi Brata. Mungkin beliau ingin bertanya, silahkan Pak Adi Brata, bisa bertanya langsung. Ya, terima kasih Ibu Imas. Saya Bapak Adi Brata dari Mandua Malang, mau bertanya pada Bu Ana. Mungkin jika ada waktu, mungkin bisa dijelaskan tentang barisan dan deret yang mungkin yang seperti yang ditanyakan Ibu tadi tentang yang olimpiade, yaitu tentang yang barisan deret tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi mungkin itu lebih menantang tentang materi yang barisan deret yang tingkat 2 dan tingkat 3.
Jadi mungkin itu materi barisan darat yang sering keluar di Olimpiade, dan juga banyak soal yang tidak rutin yang keluar tentang barisan dan deret yang 32 ataupun yang 33. Pertanyaan kedua saya, tadi saya tertarik dengan pernyataan Ibu Ana bahwa ada istilah-istilah matematika yang mungkin Bapak Ibu sering lupa menyampaikan, padahal mungkin dalam istilah matematika itu kurang tepat. Seperti istilah kali itu seringkali kita menyampaikan dikali, dan juga mungkin pernyataan yang lain mungkin seperti pengurangan itu kita sering menyebutkannya misalkan 2 min 3, atau yang betul kan 2 dikurangi 3, padahal betul. Sehingga mungkin Ibu Ana bisa menyampaikan istilah-istilah mendasar yang mungkin perlu kita luruskan, seperti mungkin pecahan yang anak-anak seringkali menulis 1/nya itu menggunakan garis miring, padahal itu kan tidak boleh. Harusnya kan 1/nya itu kan harus yang tidur itu, sehingga itu istilah-istilah yang mendasar itu perlu kita sebagai guru matematika juga mungkin perlu tahu. Mungkin Ibu Ana bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Adi Pratama, mungkin nanti untuk yang soal-soal yang tingkat 2-nya mungkin nanti perlu dipersiapkan lagi ya Bapak, karena mungkin itu kan agak sedikit soal-soal yang berbeda ya. Mungkin ini waktunya cukup nggak Bu Imas? Berapa? Kita sampai 14.45 Bu Ana, jadi tinggal 5 menit lagi untuk tanya jawabnya. Mungkin nanti kalau nggak salah nanti ada dari panitia juga yang lebih menggali informasi tentang soal-soal Olimpiade di kalau nggak salah hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Mungkin nanti Bapak Adi Pratama bisa mengikuti webinarnya. Nanti kalau misalkan nanti saya ada waktu mungkin bisa dibantu juga. Cuman nanti untuk yang rutin sekarang lagi dilaksanakan, kalau nggak salah saya sudah mengikuti ya Bapak dari panitia ada lagi lebih ke pendalaman soal-soal kalau nggak salah ya. Cuman tadi yang karena di sini waktu tidak cukup ya, bakal menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Bapak Ibu mungkin simbol-simbol dasar yang yang sering nanti bakal digunakan ketika pembelajaran matematika itu, jangan bosan-bosannya selalu menyampaikan kayak misalkan satuan, terus kayak misalkan menyebutkan tahun aja. Tahun kan suka ada 1997 misalkan seperti itu. Jangan biasakan misalkan Ibu Imas misalkan lahir pada tahun 1997. Hal-hal seperti itu harus dibiasakan. Atau misalkan kalau nanti menemukan lagi siswa seperti itu dan kitanya pas fokus, berarti langsung tegur aja bukan 1979, tapi kan ini ribuan nih, misalkan nanti cara membacanya itu bukan seperti itu, langsung tegur aja. Kalau misalkan sering juga misalkan 25, padahal di situ udah jelas angkanya 25, berarti nanti yang kayak simbol-simbol dasar kayak itu kan mungkin ada di materi per bab ya, kalau bilangan itu ada operasi penjumlahan, pembagian, perkalian dan seterusnya. Berarti nanti pada dasar mulai penyebutan bilangannya, operasinya itu baik dari gurunya maupun dari siswanya itu jangan bosan-bosannya selalu mengingatkan saja gitu. Itu mungkin pesan saya, walaupun itu sepele, tapi mungkin nanti kalau misalkan kita aplikasikan ke soal-soal kemampuan pemecahan masalah, atau misalkan soal-soalnya itu lebih ke pemahaman konsep, kan nanti hasil akhirnya berbeda ya. Misalkan dengan misalkan hasilnya itu misalkan 30 meter, tapi cuma 30 aja misalkan. Berarti kan itu nanti banyak arti, ini soalnya yang mana, jawabannya yang mana nih, tidak ada di kunci jawaban seperti itu misalkan. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu trik dari saya selalu mengingatkan saja, apakah nanti bentuknya mau ada tes tulis tentang pemahaman simbol-simbol, mangga di awal, misalkan di awal materi
misalkan materi apa namanya baris dan deret, misalkan apa aja nih di sini ada operasi apa aja atau misalkan ada simbol apa aja, mangga sebelum masuk itu diingatkan kembali dengan tadi caranya, misalkan A itu apa sih, B itu apa sih. Jadi hal-hal tersebut atau cara membacanya nanti lama-lama dari terbiasa gitu. Jadi hal-hal yang tadinya sering kesalahan membacanya jadi tidak gitu. Mungkin walaupun itu mungkin tidak bisa instan ya, tapi dengan kebiasaan mungkin bisa sedikit merubah dari hal-hal yang tadinya salah jadi yang betul seperti itu. Itu aja mungkin kritik saya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosannya selalu meluruskan atau menegur simbol-simbol matematika yang salah ketika diucapkan sama peserta didik gitu, seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erna, mungkin permintaan soal-soal barisan dan deret yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan yang lebih menantang. Boleh, mungkin itu waktunya apakah cukup? Iya, enggak. Mungkin nanti Bapak Ibu Imas bisa masukkan yang di hari Sabtu, mungkin bisa lebih luas ke materinya gitu, menyampaikan. Cuman untuk di sini tadi saya lebih ke menggali tentang lebih ke cara strategi penyampaian materi baris dan deret ketika masa pandemi gitu. Ketika nanti Bapak Ibu ingin dibantu dengan mengadakan workshop modul tadi, mangga saya persilahkan gitu. Cuman nanti untuk materi mungkin takutnya beririsan sama dengan kegiatan pendalaman materi yang oleh Bapak Ibu sampaikan di hari Sabtu ya. Nanti mungkin bisa saya koordinasi lagi sama panitianya. Gitu. Di sini ada pertanyaan lagi, kalau yang menggunakan modul itu pakai kuotanya berapa giga? Kalau itu apakah tanpa kuota? Membuatnya atau downloadnya, Bu? Mungkin penggunaannya atau mungkin mendownload dulu mungkin ya. Ini soalnya pertanyaan gitu. Penggunaannya sih sedikit sekali, misalkan kayak Ibu mendownload foto, misalkan itu kan sedikit ya, foto misalkan dari WA atau misalkan berkas dari WA, misalkan berkas apa, kurang lebih nggak terlalu menguras kuota. Mungkin kelebihannya itu setelah di-download itu si peserta didik bisa mengulang-ulang si modul yang mungkin tadi contohnya saya perlihatkan berulang-ulang gitu, tanpa harus menggunakan kuota lagi. Kalau misalkan link video pembelajaran siswa tersebut kalau tanpa di-download sama kan harus buka lagi kuotanya, walaupun download video kan lumayan agak besar kan gitu. Cuman untuk ini mungkin lebih memperingan atau misalkan kuota dari peserta didiknya gitu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya disimpan dulu saja, nanti bisa langsung chat ke Ibu Ana, mungkin boleh ya Bu ya? Konsultasi bertanya tentang barisan dan deret ini. Di-share aja post testnya, soalnya saya perlu data untuk laporan. Ya, oke. Mungkin sebelum closing statement dari Ibu Ana, saya share dulu post testnya, post test hari ini sebagai bahan Bapak Ibu, itu link post testnya sudah di-share. Ada waktu sekitar seharusnya sampai 2.50, tapi tidak apa-apa. 5 menit aja dari sekarang dimulai. Sambil mungkin Ibu Ana menyampaikan closing statement. Oke, Rabbil alamin ya. Atau menunggu selesai dulu? Menunggu selesai dulu aja.
Buat mancing. Aja mandiin paling habis mandiin mancing pulang-pulang babak belur. Gak mau. Habis mandiin mancing gitu kan di belakang pakai sampo pulang-pulang babak belur. Oke, baik Bapak Ibu. Waktu proses-tesnya barangkali sudah selesai. Kami persilahkan pada Ibu pemateri untuk memberikan closing statement-nya pada materi hari ini. Ya, Mangga terima Bu kasih, Ana. Ibu Imas. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan pendalaman hari ini berjalan dengan lancar, walaupun tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Mohon maaf karena waktunya mungkin tidak mencukupi ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada penyampaian materi dari saya yang mungkin kurang kurang mendalam atau misalkan kurang puas, nanti insya Allah mungkin di lain kesempatan saya bisa ikut bergabung kembali dengan mungkin kegiatan yang lain gitu. Misalkan Bapak Ibu kalau misalkan perlu bimbingan dari segi pembuatan artikel atau misalkan pembuatan modul atau yang lainnya, mungkin Anda bisa dijapri saja mungkin nanti. Itu aja mungkin Bu Imas. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke. Terima kasih pada Bu Ana atas materi yang telah sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita sebagai bekal untuk penyampaian materi kepada anak-anak. Insya Allah materinya luar biasa, pasti akan terpakai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali. Saya Imas Musyiro, alhamdulillah telah selesai menjalankan tugas sebagai moderator hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Lydia untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana Setiana yang sudah memberikan materi ya, dan Ibu Imas yang sudah memimpin acara tersebut. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Suyatno, SSI MPD dari Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah Depok. Waktu saya persilahkan. Untuk Pak Kiai ada nggak? Untuk Pak Kiai ada nggak Pak Kiai? Suara saya bisa didengar?